Air yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya melalui perjalanan panjang loh teman-teman, baik yang sumbernya dari tanah maupun sumber air perpipaan. Dari hulu ke hilir, semua ada proses yang terlewati yang sebenarnya harus kita jaga bersama supaya kita bisa terus menikmati air yang aman dan bersih. Episode kali ini merupakan hasil kolaborasi Klinomik dengan Bappenas sebagai bagian dari pre-event Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional yang akan diselenggarakan oleh Bappenas. Terima kasih banyak sebelumnya untuk para media partners, Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Sustainable Indonesia, Eco Events, US8 iWash Plus, Green Ration Foundations, dan Life with Less. Yuk dengerin obrolan menjaga air minum aman dari hulu ke hilir. Nah, sebagai bagian dari diskusi mengenai air minum dan sanitasi, kita tuh sebenarnya udah sempat ngebahas kan soal survei kecil di Instastory kita, terus kita juga ngebahas bahwa faktanya nih 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia mengkonsumsi air minum yang sarananya terkontaminasi bakteri E. coli. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mau nanya nih dulu nih sama Pak Anang mengenai pengalaman beliau dalam mengamankan sumber air baku. Pak Anang kan sekarang menjabat sebagai Direktur Air Minum PUPR nih Pak, dan bahkan sebelumnya juga bekerja di Balai Besar Wilayah Sungai dan punya tugas kan ya Pak di sana melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai, di mana sungai itu bisa jadi sumber air yang penting nih Pak. Boleh nggak ceritain pengalaman Bapak seputar perjuangan mengamankan sumber air baku ini dulu nih Pak? Jadi memang benar kami sebelumnya memang pernah bertugas pada Balai Besar Wilayah Sungai Citarum ya, tahun 2020 sampai dengan kemarin tanggal 13 Agustus 2021. Dan di sana memang ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini ya. Jadi permasalahan yang terjadi di Sungai Citarum itu merupakan kondisi yang rumit dan saling keterkaitan. Yang jelas bisa dilihat setiap hari bahwa Sungai Citarum airnya terlihat tercemar berat dan Sungai Citarum itu pernah dinobatkan sebagai salah satu sungai terkotor di dunia. Kotornya sungai tersebut diakibatkan karena adanya pencemaran banyak dari industri-industri yang masih airnya ke Sungai Citarum gitu. Selain itu juga adanya ternak di bagian hulu yang limbah dari ternak itu juga langsung masuk ke sungai dan itu terakumulasi dalam sekian tahun sehingga hal itu juga menyumbang adanya pencemaran yang ada di Sungai Citarum gitu. Ditambah lagi adanya penggundulan di bagian konservasi bagian hulu untuk bercocok tanam sayur dan itu mengakibatkan sedimentasi. Sedimen tersebut mengalir ke Sungai Citarum dan itu juga menimbulkan dampak-dampak yang merugikan. Namun dengan adanya program Citarum Harum yang melibatkan berbagai instansi terkait dan berkolaborasi di sana, yang pada intinya tujuan dari program Citarum Harum ini adalah untuk mengembalikan Sungai Citarum seperti fungsinya seperti semula. Dan kira-kira 2-3 tahun ini sudah tampak hasilnya. Indikator pencemarannya yang sebelumnya air Sungai Citarum tercemar berat sudah menjadi tercemar ringan. Sehingga targetnya nanti di tahun 2024 Sungai Citarum bisa kembali lagi paling tidak mendekati dengan kondisi dahulu saat Sungai Citarum masih bagus gitu. Oke, Pak Anang pernah berenang di Sungai Citarum nggak Pak? Ya pada saat survei kita kan kadang lepas sepatu nyebrang gitu ya, nyebrang ke sana dan memang kotor sekali ya, terutama di saat musim kemarau itu limbahnya berwarna hitam berbau, pokoknya kotor sekali Mbak. Dan kondisi seperti itu tentu memang kalau kita biarkan merugikan berbagai pihak gitu ya. Dan kita tahu bahwa Sungai Citarum di bawahnya kan setelah melewati kota Bandung di bawah ada waduk, 3 waduk yang cukup besar. Waduk Saguling, Waduk Cirata, dan Waduk Jatiluhur. Yang mana air dari ketiga waduk ini kan dimanfaatkan salah satunya untuk menyuplai air baku untuk air minum kota Jakarta gitu. Sehingga memang harus benar-benar peduli terhadap pencemaran yang terjadi di Sungai Citarum. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Nah, aku sekarang mau nanya gantian nih sama Bu Nanis. Kalau tadi Pak Ana kan udah cerita nih pengalamannya seputar air. Awalnya dulu dia Bu, sebagai pejabat di PDAM Kota Malang, boleh nggak Bu ceritain pengalaman mengurus air minum nih gitu? Apalagi kalau di Malang aku penasaran banget ada
zona air minum prima nih yang katanya bisa langsung diminum kayak di luar negeri gitu, Bu. Ya, Bener nggak nih, Bu? iya baik. Mungkin sedikit saya sampaikan sebelumnya saya pernah memang menjadi asisten manajer pengembangan jaringan waktu itu. Pada waktu itu masih baru saja pengembangan wilayah pelayanan bagi Kota Malang. Dulunya itu masuk di wilayah kabupaten dan di sana masyarakatnya masih menggunakan air sungai waktu itu di daerah Telokobaru. Masyarakatnya banyak menggunakan air sungai itu untuk mencuci beras, kemudian mencuci pakaian, sedangkan di atas lagi di hulunya itu dipakai untuk memandikan sapi. Itu pada saat kita mau melakukan pengembangan penanaman pipa ke sana itu sempat dilarang untuk melakukan penggalian. Sampai saya pada waktu itu semua untuk KTP diminta, jadi saya akan dilaporkan waktu itu. Itu pengalaman yang paling menarik pada waktu itu. Sampai kita nunggu sampai pagi-pagi itu karena harapannya agar mereka itu memberikan izin. Padahal sebetulnya untuk akses ke sana, penanaman pipa ke sana itu dari pemangku wilayahnya sudah memberikan izin, tapi karena masyarakatnya kan ya mereka berpedoman bahwa yang memilih untuk RT RW ini adalah kami masyarakat. Kalau kami masyarakatnya nggak mengizinkan ya tetap nggak boleh. Waktu itu seperti itu. Tapi kita tetap kekeh agar mereka bisa menikmati air yang kita distribusikan nantinya. Lah begitu kita negosiasi, kemudian ada edukasi ke pelanggan juga dan sosialisasi ke mereka. Setelah diizinkan, begitu pada saat pertama kali air ini dialirkan setelah dilakukan tapping, begitu air yang dilihat itu jernih yang keluar di sana, mereka langsung menggunakan air yang keluar untuk flushing itu diambil untuk air minum mereka. Lah itu miris sekali waktu itu ya. Tapi dengan gigihnya kita melakukan sosialisasi ke sana, akhirnya mereka sadarlah, paling tidak mereka sekarang merupakan masyarakat yang masih banyak ataupun potensi untuk bisa menjadi pelanggan baru PDAM. Itu mungkin sedikit, itu paling menarik selama saya di teknik di pengembangan jaringan. Kira-kira tahun berapa tuh, Bu, orang-orang masih pakai air sungai, Bu? Itu kira-kira tahun 2016 karena mereka memang di daerah pinggirannya kabupaten dan perbatasan antara kabupaten dan kota. Jadi untuk mereka itu mau menerima kita itu masih sulit gitu loh. Jadi mereka itu masih sering, kalau pada waktu itu sering menggunakan air, kalau misalnya pas nggak ada air gitu, air hujan yang ada di atap itu ditaruh di bak mandi apa itu untuk dimasukkan ke sana. Mereka masih banyak yang menggunakan air seperti itu waktu itu tahun 2016 lah. Ya, cakupan pelayanan kita belum sampai ke sana karena itu wilayah daerah pengembangan. Oke, dan orang-orang masih buang air sembarangan, Bu, waktu itu? Iya, waktu itu karena ke sungai. Jadi kita melihat sendiri bagaimana mereka di bawah mencuci beras, sedangkan di atas untuk memandikan sapi itu ya di daerah Telokobaru itu. Tapi cukup luar biasa ya, Bu, dari 2016 sampai sekarang berarti progresnya lumayan signifikan ya, Bu ya? Ya. Walaupun sebetulnya kita sudah mengusahakan untuk zona air minum prima itu sudah mulai tahun 2010 sih kita. 2010 itu kita mulai merintis itu, tapi belum semua wilayah pelayanan terlayani seperti itu. Oke. Nah, aku balik lagi nih ke Pak Anang. Beberapa waktu lalu kita sempat nanya nih Pak ke netizen, menurut kalian air minum aman tuh seperti apa sih? Nah, jawabannya ternyata macam-macam nih Pak. Katanya ada yang bilang pokoknya air yang nggak bikin sakit perut gitu. Ada juga air yang bisa diminum kayak air galon isi ulang gitu. Atau juga ada air yang nggak ada bakteri E. coli-nya gitu. Nah, kira-kira nih jawabannya udah bener nih Bu? Saya akan coba menjawab ya, sebagaimana diamanahkan dalam UUD 45, bahwa penyediaan akses air minum layak dalam rangka pemenuhan hak asasi rakyat atas air merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh negara. Dan amanah ini dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan target penyediaan 100% akses air minum layak pada tahun 2024. Pada tatanan operasional target 100%, akses air minum layak ini merupakan salah satu agenda dari Smart Living Hunian Cerdas di tahun 2030. Dan hal ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mewujudkan target Sustainable Development Goals, yaitu pada Goal 6
menjamin ketersediaan dan keberlanjutan pengelolaan untuk air minum dan sanitasi bagi semua pada tahun 2030. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah juga mengamanatkan bahwa urusan pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan tugas konkuren yang termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Termasuk salah satunya adalah subbidang air minum. Menyikapi karakteristik tugas konkuren ini dapat dipahami bahwa penyelenggaraan SPAM melibatkan dan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan selain itu juga dengan adanya PP No. 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat menjadi salah satu prioritas ya, dalam pembangunan bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Oke, Pak Anang, kalau isu besar pembangunan air minum di Indonesia tuh apa sih, Pak? Dan kita di dalam pengembangan SPAM masih terdapat 5 isu strategis yang dihadapi, yaitu yang pertama, ketersediaan air baku untuk air minum, yang dipengaruhi oleh penurunan kuantitas air baku karena perubahan iklim global, degradasi lingkungan di sekitar daerah tangkapan air, serta akibat pencemaran badan air oleh buangan domestik dan non-domestik. Yang kedua, isu strategis yang dihadapi adalah adanya kinerja penyelenggara SPAM, khususnya kinerja BUMD air minum berdasarkan penilaian kinerja BUMD air minum tahun 2020 dari 387 BUMD air minum yang dinilai terdapat 239 BUMD air minum atau 61,76 yang berkinerja sehat, 96 BUMD air minum atau 24,8% berkinerja kurang sehat, dan 52 BUMD air minum atau 13,44% berkinerja sakit. PDAM masih banyak yang tarifnya masih belum full cost recovery dan tingginya angka kebocoran sekitar 33%. Dan dari data tersebut masih ada BUMD air minum yang belum dievaluasi dan tidak memiliki data pendukung yang lengkap. Tiga, masih rendahnya komitmen pemerintah daerah. Jadi dari perkiraan dana sebesar 120 triliun rupiah kontribusi APBD untuk mencapai target RPJMN 2015-2019, selama 10 tahun terakhir realisasi APBD kurang dari 10 triliun rupiah, jadi masih sangat jauh. Untuk yang keempat, masih cukup tingginya idle capacity. Berdasarkan penilaian kinerja PDAM 2020, idle capacity masih sebesar 58.827 liter per detik yang dihitung dari selisih kapasitas terpasang dan kapasitas produksi real, dan jika idle capacity ini dapat dimanfaatkan maka akan berpotensi menambah 5,88 juta sambungan rumah. Jadi cukup besar. Dan yang kelima, adanya pendanaan dalam rangka penyediaan air minum dengan keterbatasan APBN, apalagi kondisi pandemi COVID seperti ini, sehingga pendanaan penyediaan air minum ini perlu didorong melalui alternatif pembiayaan yang lain. Di Indonesia itu masyarakat mengambil air minumnya macam-macam kan ya, Pak? Masing-masing apakah ada resiko pencemarannya, Pak? Di Indonesia masyarakat menggunakan beragam air minum, 70%-nya melalui non-perpipaan. Dan air non-perpipaan ini antara lain sumur dangkal, sungai, air tada hujan, bahkan air yang dijual eceran melalui pedagang jerigen keliling. Dan beragam sumber air minum tersebut berpotensi pencemaran di masing-masing sumber air minum. Bisa kita bayangkan jika pemukiman padat penduduk, maka jarak antara sumur dangkal dengan septic tank tentu sangat tidak ideal, sangat berdekatan, sehingga berpotensi adanya kontaminasi bakteri E. coli, dan belum lagi air tanah yang terus-menerus diambil, masyarakat akan berpotensi untuk kerusakan lingkungan. Dan merujuk pada data BBC 2018, Jakarta adalah the fastest sinking city in the world, atau kota yang akan tenggelam tercepat di dunia, yaitu di tahun 2050. Jadi diperkirakan di 2050 itu bisa tenggelam kalau kita tidak melakukan apa-apa ya. Dan di wilayah Jakarta Utara telah terjadi penurunan muka air tanah sebesar 2 sampai dengan 2,5 meter selama 10 tahun. Jadi cukup besar sekali. Untuk mengatasi isu dan tantangan tersebut, Direktorat Air Minum menyusun 2 strategi pencapaian target akses air minum aman, yaitu 1, menyediakan air di tempat yang sulit air, 2, mendekatkan air kepada masyarakat,
dari strategi tersebut diturunkan kembali menjadi 3 kebijakan, yaitu lewat spam skala nasional, yang kedua lewat spam regional atau spam perkotaan skala besar, dan yang ketiga lewat penugasan khusus. Pak Anang mungkin boleh jelasin dikit nggak Pak, spam itu apa sih Pak? Jadi spam itu adalah merupakan sistem penyediaan air minum untuk membawa air dari sumbernya untuk masuk ke dalam IPA, institusi pengolahan air, dan selanjutnya akan langsung didistribusikan kepada sambungan rumah melewati pipa-pipa. Dari sumber airnya juga itu bermacam-macam, bisa dari mata air, bisa dari sungai, bisa dari bendungan gitu. Jadi itu merupakan sistem penyediaan air minum yang pada prinsipnya untuk membawa dari sumber sampai dengan ke sambungan rumah. Oke, jadi kalau misalnya tadi penjelasan Pak Anang tuh kan ada 2 ya sumber air, ada air perpipaan dan air non perpipaan. Kalau yang air perpipaan itu bisa dikategorikan air yang aman nggak nih Pak? Sedangkan yang non perpipaan itu aman juga apa nggak sih Pak sebenarnya? Ada 2, penyediaan air di tempat air yang sulit dan mendekatkan air kepada masyarakat. Untuk tetap menjaga kualitas daripada ketersediaan air minum tersebut, tentu dengan pipa jauh lebih bisa menjaga gitu. Karena kan pipa merupakan saluran tertutup, sehingga pada saat dia melewati areal permukiman, limbah-limbah yang ada di sepanjang jalan tidak bisa untuk mencemari karena lewat saluran pipa yang tertutup. Tentu kalau itu lewat saluran terbuka memang sangat riskan dan mudah tercemar apabila dia melewati suatu kawasan permukiman. Oke, nah sekarang aku mau ke Bu Nanis lagi nih. Jadi di beberapa negara kan air minum tuh bisa dikonsumsi langsung dari keran ya Bu ya, tanpa dimasak terlebih dahulu. Nah sebenarnya program kayak gitu tuh dimungkinkan nggak sih dilaksanakan di Indonesia? Karena kan di Malang ini udah ada layanan ZAMP ini gini Bu. Nah boleh nggak diceritain? Karena kan tadi sempat cerita nih kalau dimulai dirintis tuh sebenarnya di tahun 2010. Nah itu sebenarnya awal mulanya gimana sih Bu? Dan rasa airnya enak nggak Bu? Baik Mbak, mungkin sebelum saya jelaskan terkait ZAM-nya tadi, ya dari kondisi wilayah pelayanan air minum BUMD air minum di Indonesia ini sebetulnya belum semuanya PDAM ataupun BUMD air minum ini memberikan pelayanan dengan pemenuhan 4K secara penuh. 4K di sini adalah kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan. Sedangkan dari hasil penilaian kinerja yang tahun 2019 tadi dari 380 BUMD itu rata-rata kontinuitas aliran airnya itu masih di kisaran 19 jam per hari, padahal kan seharusnya 24 jam. Kemudian untuk tekanan airnya juga harusnya terpenuhi 0,7 bar ataupun 7 meter pada titik kritis, itu masih tercapai 56,17%. Sedangkan di Perumda Tuku Tirta sendiri ini, kita kenapa bisa menghadirkan atau bisa menyajikan dan mendistribusikan air aman ini kita mengamankannya mulai dari hulu sampai dengan ke hilir. Kita mempunyai penerapan RPAM atau Rencana Pengamanan Air Minum, sehingga dengan pengamanan air minum ini yang melalui pendekatan risiko itu dapat meminimalisir adanya potensi kontaminasi. Kemudian kendala masih dialami adalah hampir 90 titik lokasi air baku kita itu yang di PDAM Kota Malang ini itu 90% berada di luar wilayah pelayanan Kota Malang. Jadi sumber air bakunya kita ada di wilayah kabupaten, kemudian ada di Kota Batu itu. Jadi yang 10% baru berada di wilayah Kota Malang. Itu sebenarnya juga menjadi kendala untuk kita melakukan pengamanan karena kita tidak mempunyai kewenangan untuk di lokasi sana. Tapi berkat RPAM ini kita bisa meminimalisir adanya kontaminasi pada air, sehingga dengan berpartisipasi pada kegiatan konservasi dan juga yang lain-lain itu kita bisa mewujudkan itu. Nah, berangkat dari visi dari perusahaan daerah air minum ataupun Perumda Tuku Tirta Kota Malang ini, perusahaan air minum yang sehat dan dibanggakan dengan memberikan pelayanan prima yang berkelanjutan, itu juga ikut mensukseskan tercapainya SDGs tadi, yang nomor 6 tadi, memberikan air aman kepada seluruh masyarakat. Sehingga dari visi itu, kita harus terus memberikan air aman dengan menggunakan RPAM ini sebagai tool-nya untuk pencapaian tersebut.
awalnya memang ya kalau misalnya sulit memang sulit ya, tapi kalau jangan menunggu sempurna. Kalau misalnya kita harus semuanya kondisinya sempurna, kita nggak akan berangkat-berangkat. Sampai saat ini, Perumda Tugu Tirta itu mempunyai kurang lebih 155 titik lokasi penempatan fountain tap ataupun anjungan air siap minum ya, yang di kerannya itu bisa langsung dikonsumsi. Itu kita pasang di sekolah-sekolah, kemudian di instansi, dan juga di fasilitas umum. Nah, ini tuh harapan kami juga bisa diikuti oleh BUMD air minum lain di seluruh Indonesia. Kemudian harapan kami juga untuk pemerintah agar bisa terus menggalakkan upaya ataupun mendorong implementasi AirPump ini, karena ini saat ini kayaknya dari semua BUMD ingin menyusun AirPump juga, ingin mengamankan air yang didistribusikan kepada pelanggan. Nah, harapan kami itu mereka juga bisa memberikan air aman dan siap minum bagi masyarakatnya. Walaupun sebenarnya banyak juga sih saat ini tuh untuk BUMD air minum itu yang sudah memberikan pelayanan air siap minum untuk di pelayannya, tapi mereka mencobanya hanya masih di tahapan pilot project aja, atau menempatkan beberapa anjungan air siap minum di beberapa fasilitas umum, misalnya di tempat-tempat yang banyak keramaian ataupun kerumunan. Itu mereka sebenarnya ada, cuman kita dulu berangkatnya juga dari sana. Lah, banyak kendala daripada BUMD air minum yang lain itu adalah karena akses ataupun kemudahan untuk melakukan analisa pemeriksaan kualitas itu yang menjadi kendala yang utama juga bagi PDAM-PDAM yang berada di jauh ataupun di pinggir di pedesaan. Sehingga harapan kami dari pemerintah juga bisa memberikan kemudahan agar mereka juga bisa mewujudkan zona air minum prima seperti yang ada di Kota Malang ini. Begitu, Mbak. Nah, Bu, aku penasaran deh, Bu. Kan tadi sempat di-mention juga nih kalau misalnya air perpipaan itu kan relatif aman ya. Nah, sebenarnya proses PDAM itu memantau adanya pencemaran atau enggak, terus kayak memproses air yang dialiri ke rumah-rumah itu tuh kayak gimana sih, Bu, caranya? Kebetulan sekali kita alhamdulillah air baku yang digunakan oleh Perumda Tugu Tirta Kota Malang ini banyak dari mata air, sehingga kualitasnya itu air surga lah seperti itu ya. Jadi kualitasnya itu sudah bagus, tidak sama dengan air permukaan ataupun air sungai yang ditreatment untuk digunakan sebagai air minum, sehingga treatment yang kita lakukan di sini treatment sederhana hanya dengan pembubuhan klorin. Tapi untuk melakukan pengaman dari hulu sampai ke hilir, mulai dari catchment area ini, jadi dari sana kita ada brown catering, kemudian di sana di bak pengumpulnya kemudian kita salurkan melalui pipa transmisi ke reservoir, dari reservoir airnya baru kita distribusikan ke pelanggan. Lah, di semua titik-titik itu mulai dari hulu sampai ke hilir kita harus rajin ataupun mempunyai jadwal secara rutin untuk melakukan monitoring terhadap kualitas di sana. Jadi kita identifikasi AirPump itu seperti itu, langkah kerja AirPump seperti itu. Jadi kita mempunyai gambaran rantai pasok dari hulu ke hilir. Kemudian dari semua titik kita memang terjun ke lapangan pada waktu itu. Pada awal kita menyusun AirPump tahun 2014, kita dikenalkan AirPump tahun 2013, kemudian mulai menyusun dokumen tahun 2014, dan kemudian langsung menerapkannya. Memang kita ke lapangan, kita identifikasi potensi yang ada di hulu sampai ke hilir itu kira-kira apa potensi yang bisa menyebabkan adanya kontaminasi di perpipaan kita, karena masuk ke dalam tanah dan dari limbah daripada peternakan ataupun bahan kimia dari pertanian ataupun limbah rumah tangga itu bisa masuk ke dalam brown catering kami, itu sangat dimungkinkan sekali, sehingga adanya potensi itu tetap kita melakukan pemantauan ataupun melakukan analisa sebelum dan setelah adanya hujan. Jadi untuk preventive action gitulah. Oke, nah ini mungkin salah satu alasan kenapa nggak semua PDAM itu bisa punya program ZAMP ini juga ya, Bu ya, karena gimana nih Pak Anang, mungkin kalau di Malang itu airnya air surga, kita air apa Pak? Itu istilah kami, Mbak. Iya. Ya memang yang katakan sama Bu Nanis, memang kalau dari mata air memang itu pasti sangat bagus ya, karena memang tidak sama sekali tidak terkontaminasi. Hanya memang permasalahannya di daerah catchment area
tempat munculnya mata air itu yang memang harus dijaga, yang saya katakan tadi, Mbak, di bagian hulu. Misalkan kalau memang kondisi sekarang itu merupakan daerah tangkapan daerah konservasi, lah itu harus selalu dijaga gitu. Karena kalau tidak dijaga, itu juga pasti nantinya mata air itu juga akan mengalami penurunan dari segi kuantitas gitu. Misalkan makin lama makin kecil gitu. Seandainya misalkan tanaman di daerah konservasi itu dilakukan penebangan gitu. Jadi itu yang memang perlu menjaga, itu yang harus semuanya berkomitmen ya untuk menjaga itu semua. Dan tidak bisa hanya pemerintah sendiri yang menjaga, juga nggak bisa. Iya. Jadi termasuk masyarakat juga harus dilibatkan semuanya. Nah, tadi Bu Nani sebenarnya sempat mention nih Pak soal RPAM ya, atau Rencana Pengamanan Air Minum. Mungkin Pak Anang boleh jelasin sedikit nggak sebenarnya RPAM itu tuh apa sih gitu, latar belakangnya apa, terus kayak implementasinya tuh seperti apa sih Pak di lapangan? Ya, baik. Jadi memang salah satu strategi atau alat untuk mendukung pencapaian akses air minum aman adalah melalui penerapan Rencana Pengamanan Air Minum atau yang biasa disebut RPAM. Dan RPAM ini sebagai instrumen pencapaian target air minum aman dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, di mana fokus implementasi RPAM adalah untuk memenuhi aspek kualitas. RPAM ini merupakan sebuah konsep pengamanan air minum berbasis risiko. Jadi dengan pendekatan RPAM akan dilakukan dengan berbasis penyelenggara mencakup pengamanan dari hulu sampai ke hilir atau SPAM sampai dengan pasok, di mana setiap risiko yang diidentifikasi disiapkan tindakan pengendaliannya yang akan divalidasi dan diverifikasi secara berkala. Dan tujuan penerapan RPAM adalah untuk menjamin pemenuhan akses air minum aman untuk masyarakat dan juga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. RPAM merupakan program penyediaan air minum aman. Pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan program existing lainnya seperti PKAM, Pilar 3 STBM, dan lain-lain. RPAM telah diinisiasi sejak tahun 2011 ya, di mana pada tahun 2012 sampai dengan 2017 pemerintah pusat melalui Direktorat Air Minum telah memfasilitasi penerapan RPAM di 12 PDAM. Dan melalui sinergi antar instansi antara lain dengan Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, serta dukungan mitra air minum seperti WHO dan IUWAS Plus, konsep semula berbasis komponen SPAM hulu hilir, sumber air baku, operator konsumen, menjadi berbasis penyelenggara SPAM yang mencakup pengamanan dari hulu hingga hilir. Perubahan yang paling krusial adalah perubahan yang semula pendekatannya adalah 4K, kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan, menjadi konsep 1K atau kualitas. Dan konsep 1K ini menekankan kualitas sebagai output utama yang secara tidak langsung berpengaruh ke komponen 3K yang lain. Dan Kementerian PUPR telah melakukan pendampingan implementasi RPAM pada tahun 2019 untuk 12 PDAM. Penyelenggara SPAM meliputi PDAM Kota Medan, Kota Palembang, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Solo Tigo, Kota Malang, Kota Surabaya, Pontianak, Banjarmasin, Kota Denpasar. Dan salah satu best practice adalah Perumdam Tugu Tirta Kota Malang di lokasi Bu Nanis ya. Dan Perumda Tugu Tirta Kota Malang bahkan telah melaksanakan RPAM dengan berbasis IT. Manfaat daripada implementasi RPAM antara lain yang pertama adalah PDAM mengetahui potensi bahaya, dan yang kedua PDAM mampu meningkatkan kinerja pelayanan, dan yang ketiga RPAM menjadi dasar pengambil keputusan untuk melaksanakan prioritas program. Dan sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024 bahwa target penyelenggara yang memiliki dokumen RPAM adalah 102 kabupaten atau kota per tahun. Dan untuk mendukung hal ini, Kementerian PUPR melalui Direktorat Air Minum telah menyusun rencana tindak lanjut 2021 meliputi pertama, revisi PP 122 tahun 2015 tentang sistem penyediaan air minum dengan memasukkan mandat RPAM. Yang kedua, akan mereview pedoman dan penyusunan petunjuk teknis penerapan RPAM sistem jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. Yang ketiga, piloting RPAM sistem jaringan perpipaan konfigurasi SPAM lengkap di beberapa lokasi dengan didukung oleh WHO. Ada 5 PDAM, dan USAID IWOS Plus ada 3 PDAM, serta Kementerian PUPR ada 5 PDAM. Dan kedepannya kami optimis dengan adanya pedoman, petunjuk teknis, dan SDM yang berkomitmen pada PDAM maupun penyelenggara non-PDAM,
Dan dalam hal ini penyelenggara spam jaringan perpipaan regional dan jaringan perpipaan sederhana akan nantinya dapat memberikan kualitas air minum yang aman bagi pelanggan, sehingga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jadi PDAM yang melakukan RPAM ini hanya 12 PDAM ya Pak? Ya betul, untuk tahapan itu kan harus tidak bisa langsung Mbak ya. Jadi dengan kita coba di 12 lokasi, nanti perkembangannya seperti apa akan kita evaluasi, untuk selanjutnya akan ditingkatkan dan semoga nanti juga akan segera bisa diterapkan untuk seluruh PDAM yang ada di Indonesia. Nah, kalau dari perspektif operator nih Bu, menurut Bu Nanis, gimana sih penerapan RPAM dalam operasional sehari-harinya PDAM? Dan ada nggak sih Bu manfaatnya? Semua penyelenggara air minum itu sudah melakukan RPAM sebetulnya, cuman mereka belum terdokumentasikan dengan baik, kemudian belum ditentukan tindakan pengendalian apa, sehingga pada saat terjadi adanya bahaya ataupun adanya kontaminasi, mereka baru melakukan tindakan korektif. Padahal sebetulnya kalau kita sudah menerapkan RPAM, preventive action yang kita lakukan itu untuk meminimalisir agar adanya kejadian bahaya ataupun potensi kontaminasi itu tidak terjadi lagi gitu loh. RPAM ini merupakan tools agar untuk mencapai goalnya air aman sesuai target SDGs tadi. Lah, manfaat yang sudah kita rasakan sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Pak Anang juga ya. Kita tuh jadi mengetahui resiko bahaya yang paling besar dalam spam itu apa. Oh, kalau sudah kita mengetahui resiko yang paling besar, dia mempunyai potensi untuk terjadi bahaya karena kita di dalam RPAM ini juga adanya penentuan scoring sehingga bisa memperoleh skor tertinggi yang mana. Berarti itu yang harus diprioritaskan. Kemudian juga membuat kinerja spam ini lebih handal karena kita tahu di spam yang mana sih ada tingkat keparahannya yang berpotensi akan adanya kerusakan. Itu yang kita masukkan di dalam rencana pengembangan di dalam tahun berikutnya, karena RPAM ini sifatnya adalah untuk continual improvement, sehingga dari tahun ke tahun harus lebih baik, dan juga adanya rencana-rencana itu menjadi masukan pada saat kita melakukan penyusunan RKAP, rencana kebutuhan anggaran tahunan. Itu menjadi untuk spamnya kita itu lebih handal, lebih efektif dan efisien dalam pendanaan. Jadi manakala keterbatasan dana, baik itu kan ada ya anggarannya sudah terbatas, tapi ternyata kebutuhan untuk operasional ataupun untuk perbaikan dari spam itu tinggi sekali lah. Itu untuk dasar pengambilan keputusan daripada manajemen puncak adalah dengan melihat skor tinggi atau prioritas risiko yang menjadi prioritas dilakukan perbaikan. Kalau misalnya pendanaannya terbatas. Teman-teman, sebenarnya dari penjelasan Pak Anang dan Bu Nanis ini semakin meyakinkan ya bahwa sebaiknya memang masyarakat menggunakan sumber air minum perpipaan karena kualitasnya emang dijaga, sumber airnya diperhatikan, ada proses pengelolaan resiko, dan ada monitoring kualitas airnya. Mungkin aku mau nanya nih sama Bu Nanis, sebagai salah satu penyedia air minum melalui PDAM, dan air perpipaan kan memang punya tingkat resiko pencemaran air minum yang paling rendah ya Bu ya, karena kan misalnya nggak lewat septic tank gitu misalnya, atau atau potensi cemaran lain dari tanah misalnya. Nah sebenarnya gimana sih Bu kalau mau jadi pelanggannya PDAM nih? Syarat-syarat untuk menjadi pelanggan PDAM. Betul Bu. Ya, kalau sebetulnya kita tidak pernah membedakan antara masyarakat untuk menjadi pelanggan PDAM, siapapun bisa menjadi pelanggan PDAM selama persyaratan yang khusus yang dari Badan Usaha Air Minum itu dipenuhi. Contohnya membawa KTP, kita sudah mempermudah untuk menjadi pelanggan itu asalkan mereka belum menjadi pelanggan sebelumnya, karena kadang kan sudah ada menjadi pelanggan kemudian diputus, tapi dia mendaftarkan lagi sehingga ada 2 nomor saluran yang ada di situ, nggak boleh. Jadi semua masyarakat berhak menjadi pelanggan PDAM selama aturannya diikuti, yaitu dengan membawa KTP aja bisa mendaftarkan. Kemudian
membayar biaya sambungan rumah. Lah, untuk proses mendapatkan akses air minum ini juga untuk menjadi pelanggan itu ya melalui akses perpipaan. Jadi pipa yang kita bawa dari hulu ataupun dari catchment area, kemudian di daerah penangkapan, kemudian kita mempunyai yang namanya reservoir di situ, kemudian baru didistribusikan sampai di pelanggan di depan rumah dan di situ dilengkapi dengan meter air pelanggan. Itu kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk menjadi pelanggan. Simpel saja sebetulnya. Kalau di kita karena memang kondisi di Perumda Tugu Tirta ini sudah basis IT semua, sehingga pelanggan itu hanya cukup membawa KTP, kemudian mendaftarkan asal mengetahui nomor saluran pelanggan yang ada di sebelahnya. Kita langsung bisa tracing melalui aplikasi kita karena jaringan perpipaan kita sudah ada di aplikasi GIS yang sudah kita punyai, sehingga tahu titiknya di sini, berarti nanti disambungkan dari pipa yang mana, itu seperti itu. Nah, itu tuh sebenarnya hak dan kewajiban konsumen PDAM tuh apa aja sih, Bu? Misalnya kayak apakah mereka misalnya bisa nanya ke PDAM ini airnya udah dites atau belum gitu. Terus kayak misalnya kalau airnya mampet mesti ada layanan konsumennya apa enggak gitu. Itu dan dukungan apa aja sih sebenarnya yang bisa diberikan oleh PDAM ketika ada masalah nih, Bu, terhadap air di rumahnya gitu, apalagi misalnya kayak mampet atau nggak keluar airnya atau airnya kotor justru malah yang keluar, karena kadang-kadang kita suka dengar juga nih air PDAM aku airnya kotor gitu misalnya, atau airnya kuning baunya aneh gitu misalnya, Bu. Iya, ya. Sebetulnya dari Perumda sendiri itu tidak memberikan tuntutan kepada pelanggan yang banyak banget gitu, enggak, karena visi dari perusahaan ini adalah pelayanan yang terbaik ya untuk bagi konsumen. Asal mereka juga bisa berperan bila pembayaran rekeningnya mereka itu tidak menunggak, kemudian peduli terhadap kondisi yang berdampak terhadap terganggunya kontinuitas aliran, misalnya terjadi kebocoran, mereka peduli melaporkan kepada kita, kemudian mengikuti semua ketentuan dan regulasi yang berlaku. Kemudian semua pelanggan sebagai konsumen, mereka mempunyai hak pelayanan yang baik dari kita karena mereka sudah membayar untuk rekeningnya dan menikmati air. Kan kadang ada juga pelanggan yang ini kan air punyanya negara, sedangkan kita untuk mengkonsumsi aja kenapa mesti membayar begitu banyak ya. Sebetulnya rekening air yang dibayarkan itu kan proses pemindahan dari mata airnya sampai mereka menikmati bisa di depan rumah, itu sebetulnya untuk biayanya yang seperti itu kan. Haknya adalah memperoleh pelayanan yang baik, kemudian mendapatkan air yang aman, baik dari sisi kualitas, yaitu sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010, aman bagi mereka, kemudian kontinuitas aliran airnya itu 24 jam mereka bisa menikmati, sedangkan kuantitasnya juga terpenuhi dengan tekanan 0,5 kalau sekarang ya di pelanggan, ataupun di titik kritis, kalau di titik kritis dengan elevasi tertinggi itu sudah terpenuhi 0,5, saya yakin di konsumen-konsumen yang ada di pelanggan yang ada di bawahnya, dia bisa menikmati air lebih banyak. Kemudian haknya juga yaitu perlakuan yang sama dengan pelanggan yang lain. Jadi jangan membedakan antara ini pelanggan yang berada di real estate ataupun ini pelanggan yang berada di daerah perumahan padat penduduknya, enggak. Mereka mempunyai hak yang sama untuk diperlakukan yang sama. Misalnya pengaduan itu mereka harus juga kita respon dengan baik dan dengan cepat, karena apalagi kita juga sudah menerapkan ISO 9001/2015 yang berbasis risiko, sehingga semua bagian yang ada di Perumda Tugu Tirta ini mempunyai sasaran mutu yang sifatnya adalah untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dan juga hak daripada pelanggan sini, mereka harus berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang benar dan jujur. Kemudian haknya juga menyampaikan pengaduan kepada kita. Kondisi airnya misalnya ada keruh ataupun kondisi berbau atau yang bagaimana, ataupun sampai pengaduan terkait dengan rekeningnya kok sekarang menjadi besar lah, itu mereka mempunyai hak untuk menyampaikan ke kita, dan itu kewajiban kita untuk merespon semua pengaduan yang disampaikan oleh pelanggan, merespon dan juga menindaklanjuti dengan. Oke, Bu, nih kalau misalnya PDAM bikin lomba nih ya, lomba konsumen PDAM teladan hadiah iPhone paling baru gitu. Nah, itu kriteria konsumen teladannya PDAM tuh kayak gimana sih, Bu? Jadi kayak harapan-harapannya PDAM konsumen yang love banget itu kayak apa, Bu?
Ya, yang terutama kalau misalnya saya jadi direktur utama PDAM. Misalnya, kalau misalnya untuk memilih kriteria pelanggan yang terbaik, saya kira ada beberapa kriteria penilaian. Yang pertama adalah mereka yang membayar tepat waktu. Itu mungkin yang direktur penilaian pertama. Kemudian yang kedua, mereka kooperatif terhadap kita dalam artian karena banyak juga kondisi di pelayanan itu pelanggan yang setiap ada pelanggan ke sana petugas dari PDAM ke sana itu mereka tidak dibukakan pintu ataupun didiamkan saja. Lah itu sebetulnya mempersulit. Itu sebabnya kita juga punya program bahwa meter air itu diletakkan di titik yang bisa dibaca ataupun dilihat oleh petugas baca meter. Itu kriteria yang pertama adalah pelanggan yang membayar tepat waktu. Kemudian juga ada pelanggan ini walaupun kalau dibilang yang pertama tadi saya katakan bahwa mereka itu mempunyai hak untuk memberikan pengaduan. Sekarang kan mereka responsif semua ya pelanggan-pelanggan sekarang itu. Jadi ada kebocoran di mana itu mereka menginfokan. Itu juga menjadi pertimbangan karena apa? Dengan adanya laporan daripada pengaduan walaupun kita sudah juga bisa memonitor ya lewat SCADA, tapi adanya pengaduan dengan kebocoran yang sekecil apapun itu sangat membantu kita karena itu untuk menurunkan tingkat kehilangan air. Bagaimana jadinya kalau dari pelanggan tahu kondisi pipa pecah di lapangan, kemudian meternya hilang tidak melaporkan, sudah berapa rupiah yang hilang karena adanya kebocoran yang tidak segera tertangani. Saya kira itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk penilaian pelanggan terbaik. Jadi pelanggan yang sering mengadu itu bukan berarti mereka buruk, enggak, itu justru kita berterima kasih sekali. Oke, jadi intinya bayar iuran tepat waktu, harus kooperatif, jangan lupa senyum, harus ramah sama petugas ya Bu ya. Kalau itu slogannya kita itu Mbak, senyum, sapa, salam, seduluran saklawase. Mantap. Oke, sekarang mungkin balik lagi ke Pak Anang nih Pak. Sebenarnya kendala PDAM belum bisa mendeliver air untuk misalnya ke semua jaringan atau semua rumah gitu di Indonesia itu apa sih Pak? Karena kan pasti PDAM juga mungkin ada kendala-kendala ya dan nggak cuma PDAM di satu tempat doang tapi di tempat-tempat lain gitu. Aku tahu sih sebenarnya Indonesia kan negeri ini luas sekali ya Pak dan agak sulit untuk mengeneralisasikan satu permasalahan untuk seluruh Indonesia Raya gitu. Tapi kalau bisa diringkas sedikit gitu Pak, sebenarnya isunya kenapa sih Pak dan kira-kira ada nggak sih solusinya? Itu ada beberapa hal ya. Yang pertama itu masalah SDM yang ada di PDAM sendiri gitu ya. Contohnya di NTB itu ada perbedaan antara PDAM yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Pulau Lombok semua PDAM sehat karena memang SDM yang ada memang cukup sigap dan didukung oleh pemerintah daerah. Jadi kepala daerahnya memang mendukung dan peduli terhadap PDAM yang ada di wilayah tersebut. Sehingga yang ada katakanlah yang Pulau Lombok PDAM-nya sangat bagus, kinerjanya sangat bagus. Sebaliknya untuk yang di Pulau Sumbawa karena memang tidak didukung dengan SDM yang cukup handal dan bagus dan juga kurang kepedulian daripada pemerintah daerahnya. Dan rata-rata di Pulau Sumbawa PDAM-nya sakit semua dan contohnya sudah dibangun oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Bendungan Pela Paradu dan di sana juga sudah dibangun suatu IPA yang cukup besar dengan debit kalau nggak salah 300 liter dan itu sudah sempat operasional namun karena dengan pengelolaan yang tidak bagus akhirnya itu berhenti. Sekarang ini berhenti lah. Ini kita juga cari solusi bagaimana supaya di lokasi tersebut nantinya jaringan tersebut bisa hidup lagi gitu Mbak. Dan itu banyak tidak hanya di NTB ya, di lokasi-lokasi lain juga banyak hal-hal seperti itu yang dijumpai dan permasalahannya berbeda-beda, macam-macam gitu terkait dengan hal itu. Dan itu merupakan juga salah satu tugas dari Direktorat Air Minum terhadap pembinaan daripada PDAM yang ada di seluruh Indonesia gitu. Oke, nah mungkin Pak Anang boleh cerita juga nggak nih, kalau tadi kan aku udah nanya ke Bu Nanis ya, kayak kalau mau dapet konsumen teladan tuh gimana caranya dari PDAM. Nah ini kalau jadi masyarakat teladan versinya Pak Anang gimana nih kontribusi yang
dapat dilakukan oleh masyarakat di rumah untuk bisa juga nih mendapatkan akses air minum yang aman atau misalnya membantu programnya pemerintah. Itu bagaimana, Pak? Jadi begini, sebetulnya kalau pemerintah dalam hal ini kita ya Direktorat Air Minum memang harus ada kolaborasi dari berbagai pihak, katakanlah dari pemerintah daerah dan tentu masyarakat memang harus peduli dan mempunyai kesadaran supaya program-program yang dibuat oleh pemerintah benar-benar bisa didukung ya. Oke, dan mungkin juga dengan hal-hal kecil kayak nggak boleh buang sampah ke sungai ya Pak ya, gitu karena kan itu juga Betul. akan merusak sumber air baku dan sebagainya. Nah ini mungkin Pak boleh nggak ke depannya nih rencana serta outlook penyediaan akses air minum aman di Indonesia tuh seperti apa sih? Apakah one day suatu saat nanti nih netizen bisa minum sambil guyuran di kamar mandi gitu di semua Indonesia, apa bisa kayak begitu atau kayak gimana nih target dan arah kebijakan akses air minum aman dan strategi untuk pencapaian target tersebut itu apa, Pak? Jadi sesuai dengan definisi Sustainable Development Goals, rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum aman apabila kualitas air minum memenuhi standar kualitas fisik ya, baik secara kimia, biologi, dan kondisi saat ini masyarakat itu masih bergantung dengan air minum dalam kemasan atau AMDK untuk penyediaan air minum sehari-hari. Dan kedepannya kita semuanya berharap bahwa akses aman air minum bisa from source to tap atau air siap minum. Dan hal ini sesuai dengan target RPJMN yaitu mendorong PDAM untuk memiliki zona air minum prima yang salah satu pionirnya adalah Perumda Tugu Tirta Kota Malang, tempatnya Bu Nanis tadi ya. Dan cara mendapatkan air minum aman atau lewat program Pamsimas atau BUMDes antara lain program Pamsimas menyediakan bantuan untuk mengembangkan layanan air minum untuk masyarakat di perdesaan dan memfasilitasi penyusunan mekanisme pengelolaan sarana air tersebut. Dan masyarakat sejak awal dilibatkan. Jadi di dalam perencanaan untuk pengembangan sarana air minum di desa sehingga dapat ikut serta menentukan target masyarakat yang akan dilayani program jenis layanan dan pengelolaan sarana air minum. Dan hal ini menjamin aksesibilitas masyarakat terhadap air minum yang dibangun. Dan untuk lebih menjamin kualitas dan kuantitas air, masyarakat dapat membangun sambungan rumah yang pembiayaannya dapat dilakukan antara lain. Yang pertama dengan pendanaan pribadi dan calon pelanggan. Yang kedua pendanaan melalui bantuan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah seperti APBD, APBN, DAK, dan hibah air minum perdesaan. Dan yang ketiga pendanaan CSR dan sumber alternatif lain. Cara pengelolaan air minum skala rumah tangga, pengelolaan air di rumah tangga dilakukan dengan mendapatkan air dengan kualitas yang aman. Rumah tangga disarankan untuk terlebih dahulu mengolah air untuk menghilangkan kuman dan penyakit dengan cara filtrasi atau penyaringan, contoh dengan biosen filter atau keramik filter. Yang kedua, klorinasi, contoh dengan klorin cair atau klorin tablet. Yang ketiga, dengan koagulasi dan flokulasi dengan penggumpalan, contoh dengan bubuk koagulan. Dan yang keempat dengan desinfeksi, contoh dengan merebus SODIS, solar water disinfectant. Bu Nanis, kan air ini jadi satu hal yang sangat penting banget ya Bu, terutama dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di tengah pandemi saat ini, karena kita harus sering-sering cuci tangan, bersih-bersih. Nah sebenarnya dari PDAM sendiri tuh ada upaya-upaya khusus nggak sih untuk menjamin misalnya kayak air minumnya aman dalam rangka pencegahan dan penanganan COVID-19 gitu. Dan terus kemudian juga apakah PDAM sendiri juga punya upaya khusus misalnya untuk menangani atau mengantisipasi dampak dari perubahan iklim, misalnya kayak banjir, kekeringan, intrusi air laut, dan sebagainya, Bu. Baik, di masa pandemi ini memang ini juga akan berdampak terhadap bukan hanya PDAM saja, tapi untuk mungkin perusahaan-perusahaan yang lain. Kita tetap mengikuti anjuran pemerintah terkait untuk pembatasan berinteraksi dan juga protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Bagaimana kita upayanya agar kami itu tetap bisa memberikan air aman kepada masyarakat walaupun dalam kondisi pandemi ini kita tetap mengkondisikan jadi karyawan, karena air dan listrik ini kan termasuk yang kritikal ya.
sehingga kita tetap berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Lah apa yang kita lakukan? Kita sudah mempunyai anjungan air siap minum yang di sana. Otomatis itu juga menjadi tempat kalau misalnya itu dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan sebelumnya itu mempunyai positif misalnya, akan berdampak juga bisa menjadikan penularan. Di kita itu juga sudah ada yang namanya aplikasi Paspam. Di situ semua aset spam yang ada di sini kita identifikasi semuanya, dan di situ secara rutin kita juga melakukan monitoring di sana. Untuk anjungan-anjungan siap minum itu kita berikan desinfektan secara rutin. Kemudian kita juga menempatkan beberapa wastafel sebagai tempat cuci tangan. Jadi kita sandingkan agar masyarakat itu bisa mengerti mana yang untuk anjungan siap minum, mana yang wastafel untuk cuci tangan. Karena kondisinya kan anjurannya kita harus sering mencuci tangan dengan air mengalir. Lah itu kita fasilitasi di sana juga tersedia untuk sabunnya, kemudian ada tisunya dan juga itu ya. Kemudian untuk adanya keterbatasan mobilitas otomatis juga berdampak terhadap pengiriman bahan kimia seperti misalnya klorin itu. Untungnya kita itu sudah mempunyai air pump dan itu tuh sudah kita identifikasi sejak awal, jangan sampai klor ini terjadi keterlambatan dalam pengiriman. Itu sudah kita antisipasi melalui air pump ini, kita identifikasi, kemudian langkah pengendaliannya apa, rencana perbaikan apa, sehingga walaupun kondisinya itu adanya pembatasan untuk mobilitas pengiriman daripada gas klor ini, kita tetap bisa mengkondisikan. Kemudian di sisi lain kita juga memberlakukan untuk karyawan ini tetap bisa eksis tapi dengan sistem shift dan tetap memberikan respon kepada dari pengaduan dari masyarakat. Tapi WFH di sini di kita bukan berarti tidak bisa menyelesaikan semua tugas, tapi karena IT kita sudah terintegrasi aplikasi yang satu dengan yang lainnya, jadi mereka tetap bisa melaksanakan untuk kehadirannya, kemudian menyelesaikan semua pekerjaannya melalui HP Android, dan juga itu harus juga tuntas, jadi sehingga kita tetap mengkondisikan bahwa air aman bagi masyarakat itu tetap bisa disajikan. Dan juga kita bisa memberikan kemudahan-kemudahan ataupun fasilitas yang sangat mendukung adanya protokol kesehatan. Karena kita harus mengurangi untuk berkerumun, kita harus membatasi interaksi kita dengan masyarakat. Kita ada untuk pengajuan sambungan baru itu secara online. Jadi dari pelanggan itu cukup menghubungi kita untuk dapat mengajukan sambungan baru hanya dengan menunjukkan KTP secara online, pendaftaran secara online, kemudian uang pendaftarannya melalui transfer, dan juga kita nanti yang akan langsung melakukan pemasangan. Akses kemudahan dalam pembayaran rekening juga melalui semua perbankan atau juga pembayaran online, baik itu kayak Tokopedia dan lain-lain, itu kita fasilitasi di sana sehingga mereka cukup melakukan transaksi baik itu pembayaran rekening maupun pengajuan sambungan baru cukup dari rumah, termasuk juga pengaduan. Dan juga selama dampak daripada pandemi COVID ini ada pembebasan biaya rekening juga kepada pelanggan pada waktu itu pada bulan Mei dan Juni untuk golongan 2A, yaitu sebanyak 51.731 sambungan rumah. Kemudian untuk upaya PDAM kita adanya dampak perubahan. Ini juga lagi-lagi air pump yang saya pakai sebagai tool ataupun yang saya unggulkan, karena dulu pernah di PDAM Kota Malang itu terjadi banjir tuh yang akhirnya berdampak pada terbenamnya pompa kita semua dan tidak bisa beroperasi sehingga kontinuitas aliran air di pelanggan itu juga berdampak. Berawal dari itu kita identifikasi juga bagaimana kita bisa mengendalikan agar banjir kalau misalnya terjadi lagi, itu yang banjir rutin ya, beda dengan banjir yang karena kondisi alam yang tiba-tiba banjir besar, banjir bandang, itu berbeda. Kalau untuk yang banjir yang seperti itu kita identifikasi, ini apa yang menjadi penyebabnya, kemudian tindakan pengendaliannya apa. Ya alhamdulillah dengan adanya pengendalian yang sudah kita tentukan untuk rencana perbaikan juga, itu kita bisa meminimalisir semua potensi adanya dampak dari banjir itu.
Sedangkan kalau untuk kekeringan juga, ini juga kita identifikasi juga. Pernah terjadi juga adanya penurunan tinggi muka air di Sumber Mendit waktu itu. Sehingga, tapi upaya kita untuk tetap melakukan konservasi itu selalu dilakukan. Dan juga satu lagi yaitu pembuatan sumur resapan di daerah hulu ataupun di catchment area dengan maksud untuk menyimpan air dan kuantitas air itu bisa terkendalikan walaupun tidak langsung, paling tidak kita mengunduhnya baru setahun kemudian ya. Ini juga dilakukan di beberapa perumda seperti di Salatiga itu, waktu itu kita juga melihat ke sana, mereka banyak sekali membuat sumur resapan sehingga berpotensi bertambahnya kuantitas dari air. Untuk intrusi air laut, mengingat kondisi elevasi titik lokasi kita di daerah pelayan kita itu untuk di daerah Malang itu antara 440 sampai 660 dari permukaan laut. Sedangkan kondisi mata air kita itu ada di daerah yang lebih tinggi lagi, yaitu daerah Batu, itu kondisinya ada di ketinggian 660 sampai 1.200 dari permukaan laut. Sehingga untuk intrusi air laut tidak pernah terjadi sih ya, karena kita jauh. Oke, satu lagi nih pertanyaan terakhir Bu. Harapan dan visi ke depan dalam penyediaan akses air minum aman tuh seperti apa? Harapannya saya pribadi mungkin ya, ini juga berlaku juga bagi perumda-perumda yang lain ataupun badan usaha air minum yang lain untuk segera ayo kita bersama-sama berikan yang terbaik untuk masyarakat, kita berikan yang terbaik untuk pelanggan, air aman. Kalau misalnya dalam prosesnya itu memang ada kondisi air tidak mengalir atau terjadi kebocorannya, itu namanya proses. Kalau memang yang namanya proses adanya kondisi air pipa pecah misalnya. Pipa pecah di sini otomatis terganggunya kontinuitas. Kemudian adanya potensi juga di situ untuk kontaminasi. Tinggal kita bagaimana kita melakukan tindakan pengendaliannya, yaitu dengan melakukan flushing terlebih dahulu sebelum dialirkan ke pelanggan. Dan untuk teman-teman PDAM lain yang sudah menyusun dokumen airpump, jangan dokumen airpump itu dijadikan pajangan di dalam almari saja, tetapi harus kita implementasikan. Tapi yang menjadi kunci daripada implementasi dan pelaksanaan airpump itu di sini adalah manajemen puncak. Kalau manajemen puncaknya itu memang komit untuk melaksanakan airpump, saya yakin dari perumda air minum yang dimanapun akan istiqomah untuk melaksanakan airpump ini sendiri. Jadi yang perlu di sini adalah manajemen puncaknya harus komitmen terhadap pelaksanaan airpump. Itu dia tadi obrolan Clinomic Radio dengan Pak Anang dan Bu Nanis. Banyak sekali kan insight tentang perjalanan air dari sumber sampai ke konsumen. Dari sisi regulator kita udah dengerin tuh kebijakan pemerintah untuk memastikan penduduknya mendapatkan air minum aman. Dan juga dari sisi operator yang diwakili dari salah satu PDAM yang paling oke di Indonesia. Juga tentang toolsnya nih, yaitu Rencana Pengamanan Air Minum atau RPAM untuk mengelola risiko dalam membawa air dari sumber ke rumah kita. Makasih banyak ya Pak Anang, Direktur Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Bu Nanis dari PDAM Tugu Tirta Kota Malang. Podcast ini adalah bagian dari rangkaian pre-event Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional atau KSAN yang akan diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Makasih juga untuk para media partner kami, Paprika Living, Saya Pilih Bumi, Air Kami, Sustainable Indonesia, Eco Events, US8 iWash Plus, dan Green Rations Foundations. Jangan lupa untuk follow akun Instagramnya Rumah Air Minum Sanitasi ya, untuk informasi tentang air minum dan sanitasi aman. See you in the next episode of Clinomic Radio. Bye!